Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Farel Afif dengan NIM 105012300032 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah franchising yang berjudul Proposal Bisnis Cultsin. Oke, sekarang masuk ke bagian ringkasan konsep bisnisnya. Nah, Cultsin sendiri merupakan brand streetwear lokal yang mengusung konsep fashion berbasis budaya film, pop culture dengan tagline From Scene to Streets. Nah, produk utama yang akan kita tawarkan adalah t-shirt dengan desain bootleg vintage yang terinspirasi dari film-film, musik, dan juga budaya-budaya populer. Nah, konsep ini hadir untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang tidak hanya mencari pakaian, tetapi juga sarana ekspresi diri dan identitas gaya hidup. Melalui sistem franchise, Cultsin berupaya memperluas jangkauan pasar sekaligus membangun komunitas pecinta streetwear dan film culture di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk latar belakang dan juga peluangnya, industri fashion streetwear sendiri itu terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Tren vintage, nostalgia tahun 90-an, serta budaya pop yang berkembang melalui media sosial menjadi faktor pendorong meningkatnya permintaan produk fashion yang unik dan juga artistik. Nah, peluang ini semakin besar karena konsumen saat ini cenderung memilih produk yang memiliki cerita, nilai eksklusif, dan identitas yang kuat dibandingkan produk massal. Nah, kondisi tersebut menjadi dasar bagi Cultsin untuk menghadirkan produk fashion yang berbeda dari kompetitor-kompetitor lainnya. Oke, untuk visi dan juga misi dari Cultsin sendiri, yang pertama itu visi kita menjadi brand streetwear berbasis budaya film dan juga pop culture yang mampu menghubungkan kreativitas visual dengan gaya hidup anak muda modern. Nah, untuk misinya, kita itu menghadirkan produk berkualitas dengan desain kreatif dan juga unik, membangun identitas brand streetwear lokal yang autentik, mengembangkan sistem franchise yang menguntungkan bagi mitra, dan menciptakan komunitas fashion dan juga film culture yang loyal. Nah, sekarang masuk ke bagian target pasar dan juga segmentasi. Nah, target pasar utama Cultsin sendiri adalah generasi muda dengan rentang usia 17 hingga 30 tahun. Kelompok ini terdiri dari pelajar, mahasiswa, pekerja muda, serta individu yang aktif mengikuti perkembangan tren fashion dan juga budaya pop. Dari sisi geografis, fokus pemasaran berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Bali. Karena daerah-daerah tersebut memiliki komunitas kreatif dan pasar streetwear yang cukup berkembang. Sementara dari sisi psikografisnya sendiri, target konsumen kita adalah mereka yang menyukai fashion streetwear dan vintage, aktif menggunakan media sosial, serta memiliki minat terhadap film, musik, dan budaya populer. Segmentasi ini dipilih karena sesuai dengan identitas dan konsep yang diusung oleh Cultsin. Sekarang kita masuk ke bagian analisis SWOT. Untuk mengetahui posisi bisnis secara lebih jelas, kita lakukan analisis SWOT yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Nah, dari sisi strength atau kekuatan, Cultsin memiliki konsep yang unik karena menggabungkan budaya film dengan fashion streetwear. Selain itu, desain bootleg vintage yang digunakan mampu memberikan identitas yang berbeda dibandingkan dengan kompetitor. Nah, dari sisi weakness atau kelemahan, Cultsin masih merupakan brand baru sehingga masih membutuhkan waktu dan biaya untuk membangun kesadaran merek serta kepercayaan konsumen. Lalu masuk ke bagian peluang atau opportunities. Peluang yang dimiliki cukup besar karena tren streetwear, budaya pop, dan penggunaan media sosial terus berkembang di kalangan anak muda. Hal ini membuka kesempatan bagi Cultsin untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun terdapat juga ancaman atau threats berupa persaingan yang ketat dari brand lokal maupun internasional serta perubahan tren fashion yang sangat cepat. Oleh karena itu, inovasi produk harus tetap dilakukan agar brand tetap relevan di pasar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bisnis model canvas dari brand Cultsin itu sendiri. Nah, untuk key partnersnya kita itu ada supplier bahan kaos dan juga sablon premium, vendor produksi pakaian dan konveksi, desainer grafis dan ilustrator streetwear,
distributor packaging dan juga merchandise, influencer fashion dan content creator, komunitas film dan juga streetwear, marketplace dan platform e-commerce, mitra franchise di berbagai daerah, lalu event organizer untuk clothing exhibition dan festival kreatif. Untuk key activitiesnya, kita itu mendesain koleksi t-shirt bertema film dan pop culture, produksi dan quality control produk, branding dan juga pemasaran digital, pengelolaan media sosial dan konten kreatif, penjualan online dan offline store, pengembangan sistem franchise, kolaborasi dengan komunitas dan kreator, lalu riset tren fashion dan juga budaya pop. Untuk key resource-nya, kita identitas brand kita yaitu Cult Scene, tim desain yang kreatif, hak desain visual dan juga artwork original, supplier dan partner produksi, media sosial dan juga platform digital, website dan toko online kita, jaringan franchise dan juga relasi komunitas. Lalu untuk value proposition, t-shirt streetwear dengan konsep bootleg film dan juga pop culture, desain vintage, aesthetic yang unik dan juga eksklusif, menggabungkan budaya film dengan fashion modern, dan yang terakhir menjadi media ekspresi diri bagi pecinta film dan juga streetwear. Lalu customer relationship kita itu interaksi aktif melalui media sosial, membership dan loyalty program, limited limited drops dan juga pre-order eksklusif, event komunitas dan gathering pelanggan. Untuk channels kita itu menggunakan Instagram, TikTok dan juga Pinterest, marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia, website resmi Kalcin sendiri, toko franchise offline, pop-up store dan event clothing, dan yang terakhir tuh komunitas fashion dan juga film. Untuk customer segmen kita Gen Z dan milenial usia 17 hingga 30 tahun, pecinta streetwear dan juga vintage fashion, penggemar film, musik, dan pop culture, mahasiswa dan juga pekerja muda, lalu komunitas kreatif dan urban lifestyle. Untuk cost structure kita yaitu biaya produksi kaos dan sablon, biaya desain dan pengembangan artwork, biaya pemasaran digital dan iklan, biaya operasional toko dan franchise, biaya packaging dan distribusi, gaji karyawan dan tim kreatif, biaya pengembangan website dan media sosial, serta biaya event. Lalu untuk revenue streams-nya, penjualan t-shirt dan juga apparel, biaya franchise fee, royalty fee dari mitra franchise, penjualan merchandise tambahan, lalu yang terakhir event dan juga pop-up store sales. Nah, sekarang masuk ke bagian skema investasi dan juga kelayakan bisnis. Dalam skema franchise yang ditawarkan, total investasi awal yang dibutuhkan itu sekitar Rp76.500.000. Nah, investasi tersebut mencakup franchise fee, interior dan juga desain outlet, stok awal produk, peralatan operasional, sistem kasir dan juga branding, lalu yang terakhir itu promosi untuk grand opening. Nah, besarnya investasi ini masih tergolong terjangkau jika dibandingkan dengan banyak franchise di sektor fashion maupun retail-retail lainnya. Oleh karena itu, Kalsin dapat menjadi alternatif investasi yang menarik bagi calon pengusaha maupun investor yang ingin memasuki industri streetwear. Sekarang untuk analisis kelayakan investasi. Berdasarkan proyeksi yang telah dibuat, outlet Kalsin ditargetkan mampu menjual sekitar 150 hingga 200 produk setiap bulan dengan margin keuntungan sekitar 40 hingga 50%. Dengan asumsi tersebut, laba bersih yang diperoleh diperkirakan berkisar antara 8 hingga 15 juta rupiah per bulan, tergantung lokasi dan juga performa penjualan outlet. Dalam sistem franchise ini juga terdapat royalty fee sebesar 5% dari omset bulanan dan marketing fee sebesar 2% yang digunakan untuk mendukung promosi dan pengembangan brand secara nasional. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, modal awal dapat diperkirakan kembali dalam waktu 10 hingga 18 bulan. Periode pengembalian modal yang relatif cepat ini menunjukkan bahwa bisnis ini cukup layak untuk dijalankan dan memiliki prospek investasi yang cukup baik. Lalu masuk kita ke bagian strategi pemasaran dan juga pengembangan brand. Nah, strategi pemasaran Kalsit dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan digital dan juga offline agar dapat menjangkau konsumen secara lebih luas. Nah, untuk pemasaran digital, platform utama yang akan digunakan adalah Instagram, TikTok, dan juga Pinterest. Konsep yang dibuat mengusung konsep visual, sinematik, dan vintage yang sesuai dengan identitas brand.
Selain itu, Kalsin juga memanfaatkan influencer marketing, iklan digital, marketplace, dan juga website resmi untuk meningkatkan jangkauan pasar. Nah, sementara itu, strategi offline dilakukan melalui partisipasi dalam event clothing, festival kreatif, pop-up store, dan juga kolaborasi dengan komunitas film maupun streetwear. Nah, untuk menjaga loyalitas pelanggan, Kalsen juga menyediakan program membership, diskon khusus, akses produk limited edition lebih awal, serta berbagai kegiatan-kegiatan komunitas yang mampu memperkuat hubungan antara pelanggan dengan brand. Lalu yang terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan dan juga potensi pengembangan. Nah, Kalsin memiliki peluang yang besar untuk berkembang sebagai franchise streetwear lokal yang berfokus pada budaya film dan juga pop culture. Keunikan konsep bisnis, target pasar yang jelas, serta strategi pemasaran yang terintegrasi menjadi faktor utama yang mendukung pertumbuhan usaha. Kedepannya, Kalsin sendiri berpotensi memperluas jaringan franchise ke berbagai kota besar di Indonesia, mengembangkan produk baru berbasis pop culture, serta membangun komunitas pelanggan yang lebih kuat. Dengan inovasi yang berkelanjutan dan juga standar operasional yang lebih konsisten, Kalsin dapat menjadi salah satu brand streetwear lokal yang lebih kompetitif dan dikenal secara nasional. Oke, mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.